Sebelum duduk, kasih lambaikan tangan kanan kirinya pada teman-teman. Wahai Bapak Ibu, pada awal tahun 2000-an ya, Nokia adalah raja industri ponsel. Bapak Ibu kalau tahun itu sudah memiliki handphone atau sedang tahu dengan teknologi, tahun itu Nokia itu adalah raja industri ponsel. Dan hampir semua orang itu menggunakan Nokia. Dan perusahaan ini begitu mendominasi ya, inovasi yang tampaknya tidak tertandingi. Ada Nokia yang katanya seperti buah-buahan itu ya. Apa Nokia apa? Oh, pisang ya. Nokia pisang ya. Sekarang muncullah handphone brandnya pakai Apple gitu ya. Nggak tahu ntar mungkin 10-20 tahun lagi keluar yang nanas gitu ya. Nggak tahu kan dari Nokia pisang terus keluar apel, keluar nanas ya, jadi buah-buahan gitu. Nah mereka ini ya, Nokia pada masa itu memiliki teknologi yang luar biasa, sumber daya dan kepercayaan diri yang luar biasa. Tetapi ketika brand Apple itu meluncur iPhone pertama tahun 2007, para petinggi Nokia ini menertawakan idenya. Wah ini handphone macam apa ya, smartphone layar sentuh dan sebagainya. Dulu Nokia kan tidak pakai layar sentuh ya, cetek gitu ya. Mereka percaya bahwa tidak ada yang bisa menggeser dominasi mereka. Tapi coba lihat Bapak Ibu, sekarang di mana merek itu? Tidak ada, ya, punah. Dalam waktu kurang dari 5 tahun, Nokia mulai kehilangan pasar. Android dan iPhone mulai mengambil alih, dan Nokia akhirnya yang dulunya tidak tergoyahkan, goncang dan akhirnya jatuh. Tahun 2013, perusahaan ini akhirnya terpaksa menjual divisi ponselnya ke Microsoft, dan merek Nokia yang dulunya berjaya hilang dari pasar global. Bapak Ibu, ini adalah sebuah tanda bahwa apa yang dulu kita anggap itu sebuah kebanggaan tidak selamanya bisa membawa kita ke dalam masa depan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Apakah ini terjadi hanya pada masa Nokia? Ternyata tidak. Alkitab pun juga sudah mencatat. Kita hari ini belajar tentang kesombongan dan jalan Tuhan. Satu faktor terbesar dari jatuhnya Nokia adalah dia sombong. Dia merasa sudah menguasai pasar dengan demikian rupa, tidak ada ponsel-ponsel lainnya yang bisa menggeser dominasi pasarnya. Ternyata in the blink of an eye, plop, muncul brand dan dia lambat laun hancur. Hari ini kita belajar dari kitab Obadja, dan ini merupakan lanjutan dari 10 kitab yang powerful tetapi jarang sekali diberitakan. Karena apa? Di sini adalah evaluasi Bapak Ibu. Kalau kita sering mendengar kebenaran firman Tuhan tentang berkat dan sebagainya, oh itu good, karena Tuhan itu sumbernya berkat. Tetapi kita jangan lupa, ada bagian dari kehidupan kita yang harusnya kita lakukan, yaitu evaluasi. Kita harapnya Tuhan mengadakan mujizat, tetapi tidak mau mengevaluasi diri. Itu seperti anak-anak mau sekolah, mendapatkan nilai bagus, tetapi tidak mau belajar. Ketika pelajarannya mendapatkan nilai jelek, dia tidak evaluasi. Loh aku sudah belajar kok Pak, aku sudah belajar kok Ma. Loh kok nilaimu jelek? Ya enggak tahu. Aku sudah doa kok, Tuhan kok nggak adakan mujizat. Seberapa banyak kita sering dalam kehidupan kita itu maunya mendapatkan sesuatu yang baik dari Tuhan, tetapi kita lupa untuk evaluasi diri. Nah kitab Obadja ini kitab yang pendek Bapak Ibu, 1 Fatsal, berapa ayat? Siapa yang tahu? Nanti dapat hadiah. Ayo dapat hadiah dari Pastor Felix, menginap 3 hari 2 malam di gedung gereja. Ketawa Pastor Felix, siapa yang nemani? Berapa ayat? 21. Bapak Ibu, ini luar biasa ya. Alkitab itu tidak pernah sia-sia untuk mencatatkan kebenaran firman Tuhannya. Kita belajar dari Obadja ya. Ada 3 poin pembahasan Bapak Ibu tentang kesombongan dalam jalan Tuhan. Poin yang pertama adalah kesombongan itu menipu dan membuat kita buta. Sekali lagi, kesombongan itu apa Bapak Ibu? Menipu dan membuat kita buta. Kita baca Obadja 1 ayat 3 sampai yang keempat. Tadi pagi saya
khotbah dari kitab apa yang tahu? Yoel. Dan sore ini kita kitab Obaja. Jadi sudah 3 kitab ya, masih ada 7 kitab. Ini powerful sekali, kitab-kitab yang bagaimana kita harus refleksi diri kita, cermin, kita harus bisa evaluasi dari situ. Obaja 1 ayat 3 sampai yang keempat. Keangkuhan hatimu telah memberdayakan engkau, ya engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Wah, ini luar biasa loh. Sebuah peringatan bagi setiap kita, termasuk saya pribadi. Kita mungkin selama ini berkata bahwa wow, aku fine-fine aja, karirku bagus, hidupku suci, aku setia, aku pelayanan. Tetapi Tuhan berkata apa? Walaupun ya, sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang. Wah, kan keren tuh ya, sarangnya di antara bintang-bintang. Dari sana aku akan menurunkan engkau. Bapak Ibu, Obaja ini tentang siapa? Tentang orang Edom. Orang Edom ini bersuka cita atas suatu penyerbuan Yerusalem, dan bahkan ikut serta dalam menjarahnya. Orang Edom itu siapa? Orang Edom itu adalah siapa? Keturunannya dari Esau. Ya, keturunannya dari Esau. Padahal kita tahu Esau dan Yakub ini sempat bertikai dan mereka sudah berdamai. Tapi lihat apa yang terjadi. Keturunan mereka ini masih bertikai. Gila ya. Bapak Ibu, ini sebuah peringatan besar dalam kehidupan kita loh. Kenapa? Kalau kita punya bertikai dengan seseorang, ayo beresi. Karena apa? Esau Yakub bertikai sudah damai aja, keturunannya masih bisa perang. Apalagi kalau kita tidak berdamai. Kita mau ngapain? Bapak Ibu mau berkata, oh ya aku sudah pelayanan, sudah ke gereja. Tapi kalau Bapak Ibu tidak berdamai, halo, generasi Bapak Ibu selanjutnya ini akan bermusuhan terus. Kalau Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan Yesus mampu mengadakan mujizat, Bapak Ibu harus percaya juga apa yang dikatakan di kitab Obaja tentang pertikaian generasi ke generasi, itu juga pasti terjadi. Jangan kita menutup mata gitu kan. Oh iya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mampu mengadakan mujizat, Tuhan Yesus mampu menyembuhkan. Tetapi satu sisi kita mengatakan, oh ini nggak mungkin terjadi, generasi ke generasi nggak mungkin bertikai. Loh, itu namanya kita nggak fair Bapak Ibu. Kita menganggap kebenaran firman Tuhan ini sebuah keutuhan, maka apa yang dikatakan baik oleh Tuhan itu pasti terjadi baik. Apa yang dikatakan buruk oleh kebenaran firman Tuhan, itulah buruk. Jadi firman Tuhan itu harus utuh. Jangan kita mau yang baik saja, sedangkan yang buruk dari Tuhan kita tidak mau menerima. Ayub, apa yang dikatakan Ayub? Ayub itu orang saleh. Di seluruh muka bumi gak ada yang saleh seperti Ayub. Tapi apa yang terjadi? Hartanya dirampas, hamba-hambanya dibunuh. Bukan itu saja Bapak Ibu, anak-anaknya mati. Nggak main-main loh, anaknya ada berapa? 7. Mati semua, nggak tanggung-tanggung. 7 mati semua, hartanya habis total. Kalau di dalam kitab Yoel tadi, itu ada belalang pelahapnya. Ada 4 ya, tadi pagi saya menjelaskan 4. Sudah habis ketimpa tangga lagi, sudah jatuh ketimpa tangga, kejatuhan duren. Wes bonyok kabeh ya kan. Sampai seakar-akarnya dilahap belalang. Istrinya ngata-ngatain dia, wes kamu percuma ya toh, wes gak usah Tuhan-Tuhanan, wes kianati dia, kutuki Tuhan dan mati oh wes. Wah, kalau bahasa Jawanya kan begitu, wes mati oh wes kan, gak usah Tuhan-Tuhanan, mati oh. Sahabatnya sok menggurui. Makanya ya kamu itu ya, Tuhan itu ya tidak akan menjatuhkan
sesuatu malapetaka kalau kamu tidak berdosa. Bapak Ibu coba baca deh Ayub. Bukankah itu yang sering kita dengar? Benar? Kalau Bapak Ibu sedang tertimpa malapetaka, teman pasti ngomong gitu. Jangan ngomong teman lah, hamba Tuhan pasti ngomong gitu. Bertobat ya, kamu mungkin ada salah. Ayo kamu harus ngampuni. Betul atau betul? Halo? Ayo, kita harus terbuka. Kebenaran firman Tuhan itu membuka setiap luka kita, setiap dosa kita loh. Ayo gimana? Saya juga mengalami Bapak Ibu. Mama saya itu divonis kanker stadium terakhir, kanker paru-paru yang sudah metastase ke otak. Makanya disebut stadium akhir karena sudah metastase. Kalau kanker belum metastase, belum pindah tempat, itu belum disebut stadium akhir. Tahu Bapak Ibu, setiap hamba Tuhan yang datang mengunjungi mama saya selalu mengatakan apa? Kamu harus bertobat, kamu harus bertobat, kamu pasti ada salah, kamu pasti nyimpan dosa, kamu semuanya berkata demikian. Tidak ada satupun yang menghiburnya. Loh, firman Tuhan terjadi toh? Terjadi. Terus saya mau ngomel, saya ngomel, loh Tuhan ini apa sih, ini hamba Tuhan loh, datangnya kok ngomongnya gitu. Saya mengucap syukur, belajar mengucapkan syukur apa? Oh Tuhan, berarti Engkau memakai hamba-hamba Tuhan sebagai penggenapan kebenaran firman-Mu. Seperti teman-temannya Ayub, itu sahabatnya Ayub toh, 3 itu toh. Ayub ngersulo enggak? Ngersulo itu apa sih? Apa? Berkeluh ya, berkeluh kesah. Ya ini karena terlalu banyak bahasa Ibrani ya, ngersulo itu bahasa Ibrani. Jadi nggak bisa terjemahkan bahasa Indonesia. Terlalu banyak berkeluh kesah, akhirnya dia tidak bisa apa? Kalau kita terlalu banyak berkeluh kesah, kita tidak bisa menghayati kebenaran firman Tuhan. Oh iya benar Tuhan, ini loh kejadiannya. Dan Ayub berkata apa kepada istrinya? Masakan yang baik saja yang mau engkau terima, sedangkan yang buruk tidak. Bapak Ibu bukan tidak boleh mengejar mujizat, bukan tidak boleh meminta berkat. Tetapi kalau kita itu fokus kita itu hanya berkat mujizat, kita kehilangan sebuah esensi iman kita kepada Kristus. Yesus sendiri datang ke dunia lebih banyak menderita atau lebih banyak diberkati? Halo? Halo? Lebih banyak menderita loh. Tapi kan kita sebagai muridnya kok enggak mau? Ayo, kita murid Kristus kan? Percaya Kristus kan? Guru kita itu lebih banyak menderita loh. Kalau kita menjadi muridnya, follow his way, artinya kan kita mampu dong menerima banyak penderitaan. Betul atau betul? Masa kita ngomong, waduh Tuhan, si menderita kontok aja Tuhan, aku ojo. Ini yang terjadi sama Petrus. Petrus ketika melihat Yesus disiksa, disesah, Petrus ditanya sama wanita di situ kan, kamu salah satu ya dari muridnya dia, kamu pasti pengikutnya dia. Petrus keder enggak? Keder Bapak Ibu, ngelihat siksaannya gurunya kayak gitu. Oh bukan, aku tidak mengenal, aku tidak mengenal. Sore ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk tidak lengah dalam kehidupan iman kita, iman Kristus. Berapa banyak kita sudah datang ke gereja yang menikmati kebenaran firman Tuhan, menikmati segala fasilitasnya gereja, tetapi apakah kita sudah bertumbuh iman kita? Orang Edom itu bersuka cita atas penyerbuan Yerusalem. Ini adalah sebuah kesombongan yang Tuhan tidak mau terjadi dalam kehidupan kita. Lego kalau orang lain celoko. Wah ini orang Edom ini sering begitu Bapak Ibu. Jujur ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu kalau punya tetangga terus tiba-tiba 3 bulan sekali beli mobil baru, iri apa bersyukur? Ayo, iri apa bersyukur? Apa ngerasani? Iki paling korupsi iki ya, 3 bulan sekali kok beli mobil anyar. Apa jangan-jangan malah ngompori bojone? Apa? Oh, kerjamu iku sing genah titik lho. Mosok tanggane kene bolak-balik ganti motor
Kok ini motor wis 15 tahun gak ganti-ganti. Ayo yang mana Bapak Ibu? Atau Bapak Ibu duduk bersyukur, oh Tuhan terima kasih, Tuhan memberi tetangga yang luar biasa berkatnya. Ayo yang mana? Siapa yang bersyukur? Tidak ada. Oh luar biasa ya, gak ada yang bersyukur ya. Berarti Bapak Ibu semua manusia, bukan setengah dewa ya. Kalau sudah setengah dewa itu bersyukur terus. Lebih banyak apa? Lebih banyak kita iri. Lebih banyak apa? Kita tidak suka dengan orang yang jauh lebih berhasil dari kehidupan kita. Dan ini sudah terbukti dari Edom. Loh ini firman Tuhan loh, bukan saya yang mengatakan. Edom senang Yerusalem diserbu. Senang dia, senang. Bahkan dia sendiri, mereka sendiri ikut nyerbu loh. Aduh. Coba bayangin Bapak Ibu. Tetapi gini, gambaran firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu sampai mengalami itu, Bapak Ibu tidak usah kecewa. Ya, sekali lagi Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sampai mengalami kejadian seperti itu, ditertawakan orang karena Bapak Ibu gagal, Bapak Ibu tidak usah kecewa. Karena apa? Karena orang itu dipakai Tuhan untuk menggenapi kebenaran firman Tuhan. Dari situ Bapak Ibu harus semakin imannya semakin kuat. Oh iya bener ya, Tuhan Yesusku itu luar biasa. Perkataannya, firmannya itu selalu iya dan amin. Yang percaya katakan amin. Nggak usah bingung dengan kehidupannya Bapak Ibu. Ada yang ngerasani, ada yang menjelek-jelekkan, ada yang ngata-ngatain. Semuanya Bapak Ibu, pokoknya yang namanya manusia itu pasti bisa ngerasani. Pasti bisa ngerasani. Manusia itu ya pokoknya namanya manusia ya, profesinya apapun, mau hamba Tuhan, mau presiden, mau apa, pasti bisa ngerasani. Saking kita ini tidak pernah tahu, pasti bisa ngerasani. Kalau itu terjadi dalam kehidupannya Bapak Ibu, tidak usah bingung. Itu ada sebuah kesombongan dari orang itu yang Bapak Ibu dicelikkan. Oh ini loh orangnya, oh sombong ternyata ya. Dia merasa lebih bahagia dari Bapak Ibu, lebih berhasil dari Bapak Ibu, terus menghina. Itu kesombongan. Nggak usah bingung Bapak Ibu. Dan sejarah dunia juga membuktikan di tahun 1912 dunia menyaksikan peluncuran kapal terbesar dan termewah di dunia. Namanya Titanic. Kapal ini disebut sebagai keajaiban teknologi yang tidak bisa tenggelam. Bahkan seorang desainernya dari kapal ini pernah berkata, bahkan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Pada masa itu loh ya, sebelum kita tahu ceritanya, kan tenggelam ya ceritanya. Yang tenggelamkan Tuhan, bukan Bu Susi ya, bukan Bu Susi menteri. Tenggelamkan bukan ya, itu Tuhan Yesus yang tenggelamkan. Sebelum kita tahu cerita itu ya, Bapak Ibu kalau hidup di zaman itu, wow pasti kagum, saya yakin kagum. Saya sendiri pasti seneng kalau hidup di jalan itu ya, di zaman itu. Wih luar biasa ya. Ini kapal ini tidak bisa tenggelam. Di zaman itu teknologinya mutakhir, nggak ada yang bisa semewah sekuat kapal Titanic. Tetapi di pelayaran pertamanya dia tenggelam. 1.500 jiwa, lebih dari itu ya, 1.500 meninggal dunia. Lihat Bapak Ibu, kita nggak ada yang bisa disombongkan loh dalam dunia ini, nggak bisa. Kesombongan itu ketika kita merasa lebih baik dari orang lain. Ngerasain itu aja dianggap sombong loh. Edom bersuka cita, orang lain jatuh, itu sudah dianggap sombong sama Tuhan. Ayo jaga hati kita ya. Jangan sampai kita akan terbawa terus dalam dosa kesombongan. Karena itu akan membuat sebuah kehancuran yang lebih dalam. Dan kita membuat apa? Kehidupan kita tuh jadi buta. Sedikit-sedikit bisanya hanya memvonis orang, ngejudge orang, menghakimi orang. Oh ya deh salah soalnya. Makanya tale wayane doa puasa dateng ngo. Wah saiki kan loro kabeh to awakmu. Loh gitu. Wis ndak usah Bapak Ibu ya, ndak usah ngerasa-ngerasani, ndak usah dilok-lokno. Datangi aja, diajak doa puasa, datang ibadah di tempat ini. Bapak Ibu di sini yang ikut doa malam, boleh tahu? 1, 2, 3. Yang lainnya tidur malam?
datang Bapak Ibu. Doa. Supaya apa? Supaya hati kita ini tetap rendah hati. Kita tidak luput Bapak Ibu di dalam kesalahan. Wis gak usah ngomong ngerasani orang lain, wis kejauhan, pesta kejauhan ya, kejauhan. Di jalan lah, di jalan. Jalan raya itu loh. Ayo, kalau disalib orang, pas wayane macet-macet, diserobot, mangkel ndak. Oh, gak aturan ngono. Motong antri motong-motong gitu kan. Siapa yang di sini mangkel kalau diserobot orang selain saya? Oh haleluya, suci semua ya. Cuman saya sama Nathan yang baru bertobat ya bro. Yang lainnya oh luar biasa ya. Bisa mangkel Bapak Ibu. Naik motor coba dilihat depannya rating kiri, tik tuk. Oh berarti belok kiri, kita ke kanan. Yang depan belok kanan. Mangkel enggak Bapak Ibu? Mangkel pasti. Hati-hati Bapak Ibu ya. Banyak jebakan yang harus kita alami dalam kehidupan ini. Kalau Tuhan mengizinkan kita untuk sebuah kejatuhan karena kesombongan, bertobat Bapak Ibu. Jangan terus-terusan seperti itu. Sebab kita tahu hanya Tuhan yang layak ditinggikan, bukan diri kita. Dan ketika kita meninggikan Tuhan, maka berkat dan perlindungannya akan selalu menyertai kita. Yang percaya katakan amin. Poin yang kedua, jalan Tuhan itu adalah keadilan. Tuhan akan menghakimi kesombongan. Jadi Bapak Ibu jangan berkata bahwa oh ini jalanku sendiri, aku mau memutuskan ini. Tidak. Karena jalan Tuhan itu adalah keadilan. Tuhan itu akan menghakimi kesombongan. Lihat Obadja 1 ayat 10 sampai 12. Obadja 1 ayat 10 sampai 12. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau dan engkau akan apa Bapak Ibu? Dilenyapkan selama-lamanya. Pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya dan membuang undi atasnya, engkau pun seperti salah seorang dari mereka itu. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersuka cita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Wah, lihat ayat yang ke-12 tadi. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya. Jadi Bapak Ibu, sepulang dari sini, ayo berubah. Kalau ketemu teman, saudara, family, siapapun itu sedang dalam masalah, jangan dipandang rendah, doakan. Amin. Ini kesombongan loh Bapak Ibu. Loh ini ayat Alkitab bukan saya. Kalau saya ngomong bisa dilempari sandal sama ibu-ibu gitu ya. Sandal, bakia, semua kelompan dilempar. Ini firman Tuhan ini. Janganlah memandang rendah saudaramu. Doakan dia. Ada teman yang tadinya sukses jatuh, jangan diomong kon makane ta ojo neko-neko. Wis gak usah Bapak Ibu. Wis. Bapak Ibu begitu ngomong gitu itu sudah sombong. Bapak Ibu merasa dirinya Bapak Ibu gak neko-neko. Justru Bapak Ibu melakukan itu neko-nekomu gitu loh. Bapak Ibu ketika berkata, aku gak punya berbuat salah kok, aku selalu hidupku lurus kok. Ya justru inilah saat kamu ngomong gini nih, kamu satu dalam dosa kesombongan. Doakan. Ayo doa ya bro, ayo doa ya sis, doakan. Tuhan nanti pasti kuatkan, Tuhan pasti pulihkan kamu ya. Ayo kita doa. Lebih enak mana Bapak Ibu? Yang pertama ngelok-ngelokno dulu atau langsung datang? Ayo doa bro, pasti Tuhan punya rencana yang terbaik dalam kehidupanmu. Lebih enak mana? Yang pertama, yang kedua? Halo? Lebih enak yang kedua ya? Lebih damai. Wis ndak pakai gontok-gontokan, wis ndak usah ngerasani orang, ngelokno orang, percuma. Anda begitu ngerasani orang, ngelok-ngelokno orang, loh Anda itu jatuh dalam dosa kesombongan sudah. Kita tuh rentan loh, manusia tuh rentan. Jangan memandang rendah saudaramu. Karena ketika kita memandang rendah, lihat Tuhan, Dia pasti akan menghakimi. Saya
punya pengalaman Bapak Ibu ya, dipandang rendah. Istri saya ini punya background yang berbeda dengan saya. Saya background dari keluarga hamba Tuhan. Papa mama ini orang-orang pelayan Tuhan yang benar-benar militan. Dan kita juga berusaha selain kita pelayanan ya. Nah, pacar saya, ya sekarang istri kan. Pacar saya waktu itu backgroundnya itu dari keluarga yang benar-benar bisnismen, tidak percaya Tuhan, dan jauh lebih sukses. Jauh lebih sukses. Ketika tahu anaknya itu dekat gitu ya dengan anaknya hamba Tuhan, ya maklum lah ya Bapak Ibu, kan saya ganteng gitu loh. Jadi yang ngesiri perempuan, sampai sih ngesiri lanang ya Bapak Ibu ya, medeni loh ya. Nah terus akhirnya apa? Wah, dihina-hina Bapak Ibu. Dihina-hina. Apa itu Kristen? Katane Kristen, hidupnya gak diberkati. Apa Kristen? Ben Sabtu Minggu pacarannya nang gereja. Loh ya beneran Bapak Ibu. Saya Sabtu Minggu tuh pacarannya di gereja. Kalau dijak nonton sama keluarga besar saya baru nonton. Kalau enggak, saya lebih baik nonton firman Tuhan. Cih, gila ya, keren ya. Nah itu gurunya gitu. Gila Bapak Ibu, dilolono. Kristen katanya enggak boleh nonton. Natalan enggak boleh pakai pohon Natal, ya kan? Apa Kristen? Kristen alay 3. Loh terus Tuhan Yesus katanya apa? Anak ya toh, sebagai anak. Terus ibunya sopo gitu toh. Waduh, Bapak Ibu tahu, saya mengalami penderitaan itu berapa lama? 11 tahun. Saya 9 tahun pacaran, diberkati. Masih ada 9, 10, 11, berarti masih ada 2 tahun setelah pernikahan itu masih diserbu kayak gitu Bapak Ibu. Itu seperti orang ditampar pipi kanan, popok gitu toh. Kristen yo, ceplok gitu toh. Kristen enggak boleh di Gunung Kawi. Kristen enggak boleh nyembah. Kristen itu katanya enggak boleh nyembah leluhur. Wah, wis pokoknya didadel duel Bapak Ibu. Saya cuman apa? Tuhan, terima kasih. Berarti keluarga besar dari istri dipakai Tuhan untuk penggenapan kebenaran firman Tuhan. Jangan sakit hati. Penggenapan firman Tuhan 11 tahun Bapak Ibu. Saya cuman bisa ngelus dodo. Soalnya lek sing ngelus yang lainnya kan jadi bersih-bersih Bapak Ibu ya. Jadi ngelus dodo, lek ngelus meja kursi jadi bersih-bersih lah ya. Ngelus dodo gitu. Dodo. Ya apa sih Tuhan? Ya wis doakan aja Bapak Ibu. Doakan. Bapak Ibu tahu? Jalan Tuhan adalah apa tadi? Poin yang kedua. Apa? Adalah keadilan. Tuhan akan menghakimi kesombongan. Tiba-tiba saya mendengarkan sebuah kabar mengejutkan dari famili besar. Apa? Terlilit hutang dan bangkrut. Bangkrut Bapak Ibu. Ujung-ujungnya apa? Bertobat, masuk Kristen, percaya Yesus. Boleh silakan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, bukan untuk saya. Lihat Bapak Ibu, 11 tahun Bapak Ibu sakit, tampar pipi kanan kasih pipi kiri. Ya ojo pok iki buok ya KO. Ya, tapi apa? Ayo wis biarno wis biarno. Apa? Jalan Tuhan adalah keadilan. Wow, langsung setelah itu Bapak Ibu ya, kita jadi dipulihkan Bapak Ibu ya. Yang tadinya dihina-hina sekarang dipuji-puji, disanjung ya. Seperti apa? Seorang pangeran. Wah, berkereta kuda gitu ya. Kuda ini ndak ono jadi kereta netok. Kereta ini narik dewe gitu. Akhirnya apa Bapak Ibu? Wah, dikit-dikit, aduh Pastor, gimana? Ayo doain kita Pastor. Dalam hati, kon gak sadar ya kan ya. Dhisik kon ngenyek-ngenyek aku kon ya. Saiki kon sakno kapok kon, ndak boleh Bapak Ibu. Saya cuma apa? Oke Tuhan. Terbukti jalan Tuhan adalah keadilan. Tuhan akan menghakimi. 11 tahun ndak kerasa Bapak Ibu, ndak kerasa. Dan sekarang ya tetap saya ada pergumulan. Masih ada satu keluarga yang harus saya menangkan. Itu keluarga itu sudah jadi Kristen, benar-benar militan, dan matinya dalam Kristus. Pada waktu pandemi suami istri meninggal. Jadi suaminya meninggal dulu, setahun setelah suaminya meninggal, istrinya meninggal dalam Kristus. Wow, saya bersyukur. Artinya apa? Ya sudah selesai.
dia terselamatkan. Terserah dia dulunya mau ngenyek kayak mau ngenyek aku, mau ngenyek Kristus, wis urusannya Tuhan. Yang penting pada waktu meninggal dia percaya Yesus masuk dalam keselamatan kekal. Yang percaya katakan amin. Jadi tugas kita itu sebetulnya mudah. Jangan sombong, jangan mangkel. Udah isi going aja, gitu toh. Tapi ben kali Bapak Ibu ketemu ya gitu, wes pokoknya diceramai, diceramai. Sing gini lah, sing gitulah. Mau Kristen tuh sing lebih luas titik, ojo gini ndak boleh, gitu ndak boleh. Loh sing ngomong gini nggak boleh, gitu nggak boleh itu ya sapa sih, gitu kan ya. Loh sama aja seperti gini loh Bapak Ibu. Saya pernah memperingati teman saya naik motor. Bro, lu ya naik motor itu mbok sing genah, starter pelan jegreng, terus jalan pelan ngeng. Kan enak tuh, aman. Enggak. Wah ngatur motor-motorku dhewe kok mbok atur. 1-2 kali gitu Bapak Ibu enggak apa-apa. Tiba-tiba ketika saya ada di sebelahnya dia, wes ya bro, wes jegreng langsung ngegas. Nubruk Bapak Ibu, nubruk mobilnya tonggo, gebruak. Ayo kalau Bapak Ibu jadi saya, Bapak Ibu ngomong apa? Kapok. Nah itu jujur Bu, bagus Bu. Ya kapok kon makane diomongi aja ndablek. Kayak manusiawi ya, manusia loh ya, manusia. Saya juga manusia loh Bapak Ibu. Ini kalau dijewet ya sakit Bapak Ibu ya. Masih sakit. Tapi begitu ngeliat gedubrak gitu. Saya cuma ngomong gini. Ayo wes kamu tanggung jawab ya sama mobilnya tetangga. Ya itu akibat dari kamu nabrak, sudah ya wis tanggung jawab apa. Ya saya enggak mau ikut-ikut toh, gitu kan. Wis biarin Bapak Ibu ya, enggak usah ikut-ikutan kayak gitu. Poin yang terakhir, yang ketiga, jalan Tuhan adalah pemulihan bagi yang rendah hati. Saya lagi katakan, jalan Tuhan adalah pemulihan bagi yang rendah hati. Kita baca di Obadya 1 ayat yang ke-17. Obadya 1 ayat yang ke-17. Tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang apa Bapak Ibu? Terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus, dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Lihat, perhatikan di situ ada kata keturunan siapa? Keturunan Yakub, bukan keturunannya Esau loh. Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak pernah menutup matanya ketika Bapak Ibu di dalam kondisi lembah kekelaman. Selama Bapak Ibu mau kembali ke Gunung Sion, kembali ke hadirat Tuhan, di situ akan selalu ada jalan keluar. Yang percaya katakan amin. Gunung Sion ini melambangkan Yerusalem di bawah perjanjian lama dan tempat tinggal surgawi gereja di bawah perjanjian baru. Kalau kita dalam kondisi apapun ya Bapak Ibu ya, mau ditekan orang ya dalam perekonomian yang buruk, datang pada Tuhan, duduk. Ini Gunung Sion Tuhan. Duduk bersimpuh. Kalau tadi pagi dalam kitab Yoel dikatakan, ayo koyakkan hatimu. Koyakkan hatimu. Mengadu pada Tuhan. Menangislah pada Tuhan. Ngomong-ngomong mengadu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau mengadu pada manusia, sorry ya boleh dikata ya, tidak banyak yang mau mengerti penderitaannya Bapak Ibu. Kebanyakan mereka ngomongnya apa? Di luar ngomongnya, oh ya Tuhan berkati. Tetapi di dalam hatinya, on pasti duwe salah kon. Yo makane lho lah itu toh, kesombongan obaja. Tempat terbaik bagi kita untuk mengadu di bawah kaki Tuhan. Duduk, diam, menyembah, memuji Tuhan. Latih diri, berpuasa. Di sini ada puasa? Belum? Belum ya? Habis ini biasanya ya. Nah, kenapa? Oh, setiap hari Kamis puasa ya. Nah, itu Bapak Ibu ikuti. Setiap hari Kamis puasa. Terus jangan sok-sok lupa loh Bapak Ibu ya. Sekali 2 kali lupa. Kalau bolak-balik itu sengaja itu. Oh Kamis ya, waduh lali aku. Nanti minggu depan diingetin lagi ya. Tiap minggu mesti diingetin ya di sini ya.
Kamis puasa. Kalau setiap Kamis Bapak Ibu gak puasa, wah itu nemen Bapak Ibu. Terus kebacut katanya orang Prancis itu kebacut. Kebablasan. Puasa Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya hati kita ini tetap rendah hati. Jangan karena kita ini mampu terus kita lupa Tuhan. Yesus tidak pernah membuang orang sombong. Ya. Petrus yang sudah menyangkali Yesus 3 kali tetap dirangkul. Manusia tidak bisa Bapak Ibu. Sulit. Coba Bapak Ibu sudah dikhianati teman atau sahabat, Bapak Ibu mau ngerangkul lagi? Nggak mau pasti. Tapi lain dengan Kristus. Itu sebabnya dikatakan apa tadi? Di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput. Semua orang, mau itu salah, mau itu dia jatuh dalam kekelaman, selama masuk dalam hadirat Tuhan, minta ampun, Tuhan akan luputkan kau dari masa yang lebih besar. Amin. Saya itu bersyukur banget Bapak Ibu ya, punya Kristus. Semua yang terjadi dalam dunia ini tidak ada yang baru. Firman Tuhan mengatakan segala sesuatu yang ada di bawah matahari itu dulu sudah ada. Wah, saya itu melihat semuanya Bapak Ibu. Orang jahat lah, yang berkhianat lah ya, yang sok baik tetapi akhirnya menusuk lah. Saya mengalami Bapak Ibu. Dipercaya untuk mengembangkan sebuah organisasi oleh foundernya. Setelah saya kembangkan, terus sama donaturnya diprotes, foundernya goyang, saya diserang. Merasa dikhianati? Jujur merasa dikhianati. Sakit hati, sakit Bapak Ibu. Loh, ini foundernya loh yang nyuruh. Nggak bisa, gini. Wah, donaturnya karena punya uang, dia ngurus, mulai mengatur foundernya. Foundernya diam aja Bapak Ibu. Tidak bela sama sekali. Sakit hati, sakit. Saya jujur di hadapan Bapak Ibu, sakit hati, sakit manusia kok. Dikasih kepercayaan mengembangkan, tiba-tiba diserbu sama yang memberikan kepercayaan, gak dibela. Sakit hati. Saya sempat tidak mau terlalu dalam pelayanan karena merasa apa? Lu Tuhan, ini loh aku lakukan untuk kemuliaan-Mu. Kenapa kok Tuhan gak lindungi? Sakit hati Bapak Ibu. Tapi Tuhan ingatkan, hei, kemampuanmu untuk bisa mengembangkan itu dari Tuhan, bukan dari dirimu. Sejak saat itu saya sempat 7 tahun Bapak Ibu tidak pelayanan karena sakit hati. Lalu Tuhan tegur, apa yang kamu lakukan? Kalau tidak kamu balik, maka kehidupanmu ini akan sia-sia. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Usaha-usaha yang saya bangun mulai diambil sama Tuhan. Dan satu persatu usaha-usaha yang berhasil diambil sama Tuhan. Jalan Tuhan adalah keadilan. Tuhan akan menghakimi kesombongan. Saya juga alami. Khotbah di sini ini ya Bapak Ibu, khotbah itu tidak gampang. Ngalami dulu, baru bisa ngajari. Saya nangis Bapak Ibu suruh khotbah gini. Aduh Tuhan, ini pengalaman pahit, pengalaman sakit. Nggak, khotbahkan. Dunia ini butuh sebuah kebenaran. Banyak orang akan sakit hati di akhir-akhir tahun ini. Banyak berita-berita Bapak Ibu boleh lihat ya di sosial media ya. Ini tutup lah, pabrik besar tutup ya, Sritex tutup lah, Yamaha yang piano itu tutup juga. Berapa ribu PHK. Tapi setiap orang yang percaya berdiri dalam kebenaran, hidupnya tidak akan pernah sia-sia. Yang percaya katakan amin. Mari Bapak Ibu, sore hari ini kita fokus pada Tuhan. Tinggalkan ego ya. Mulai berdamai dengan orang lain dan kembali ke dalam jalan Tuhan. Kesombongan itu membawa kehancuran, tetapi jalan Tuhan itu membawa pemulihan. Yang percaya katakan amin.